ngomongin Pak Bupatinya, Pak Bupati titip salam. Kebetulan saya kenal dengan bupatinya, sering ketemu. Tadi pagi saya keluar kamar papasan sama bupatinya. Ya, jadi bukan hanya rumahnya deketan, tapi kamarnya juga deketan sama Pak Bupati. Jadi Bapak Bupati dan Ibu Ketua PKK menyampaikan salam kepada seluruh masyarakat di Nagari Aripan. Mereka mohon maaf belum bisa hadir. Bedah rumah se-Sumatera Barat hanya itu nominalnya 2.000 rumah. 800 hampir 900 itu ke Solo aja. Kebayang nggak? 19 kabupaten kota, 2.000 bedah rumah se-Sumatera Barat. Untuk Solo aja udah setengahnya kita potong untuk Kabupaten Solo. Nah, ini hadiah saya untuk masyarakat Solo. Ya, jadi ini karena saya putri Solo, harus saya yang bangun Solo. Saya kesini mohon doanya dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Supaya saya bisa menyelesaikan periode bersama saya ini dengan baik, bisa terus amanah. Untuk ke depan. Bapak ibu-ibu, kalau nggak sehat pulang dulu ya. Ini mentang-mentang baru aturan masker dicopot, semua nggak pakai masker nih saya lihat. Udah nggak ada aturannya ya, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan di sini, yang pertama Sohibul Bait dulu ya, Pak Wali Nagari Aripan beserta seluruh jajaran dari Wali Nagarian Aripan. Seterusnya kepada seluruh kepala SKPD yang hadir, ada dari PUPR, dari pendidikan, dari PMN juga hadir, terima kasih. Lalu unsur Forkopimcam, ini ada Pak Dansek dan juga Pak Dan Ramil. Terima kasih sudah datang. Lalu juga kepada Ketua BPM, seluruh pemuda, bunda-bunda kandung, dan juga alim ulama, cadi pandai, kepada Ketua Panitia dan seluruh panitia acara hari ini, kepada kepala-kepala sekolah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah SD dan SMP se-Nagari Aripan. Seterusnya kepada seluruh hadirin yang hadir, adik-adik saya juga banyak ini, dan juga kepada tadi ada perantau yang hadir juga, terima kasih sudah datang. Tadi ada Pak Wali yang lama juga saya lihat, ya, dan juga kepada seluruhnya. Yang maaf, tokoh-tokoh masyarakat, maaf kalau ada yang saya belum bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kalau di SD ini udah ketiga kalinya ya Pak Wali ya, kita kena ke SD ini ya. Alhamdulillah. Sorry, SMP ini saya sudah berkali-kali datang ke sini. Waktu itu dengan Pak Wali 2 kali ya di sini ya, ini yang ketiga. Kalau Aripan buat saya sih udah bukan kampung kedua, ini kampung pertama saya juga. Ya kan? Iya. Aripan Singkara itu sejengkal cuman jaraknya ya. Jadi kalau Aripan ini udah kampung saya sendiri. Contohnya ya bus ini, makanya. Memang kemarin saya ditelepon kepala sekolah Singkara. Nah itu juga gimana kok Singkara nggak dikasih, Bu, Aripan yang dikasih. Di tahun pertama ibu duduk lagi dikasih katanya. Ya nggak apa-apa saya bilang. Karena Aripan ini memang saat saya pertama duduk itu Aripan ini betul-betul perhatian. Karena sempat terlupakan dulunya. Makanya pas saya duduk, memang daerah-daerah yang butuh perhatian itu dulu yang saya kasih. Salah satunya adalah Aripan. Ya, jadi selain program itu kan banyak Pak Wali dapat ya. Itu hampir 4 miliar dari saya sendiri itu untuk Nagari Aripan. Tepuk tangan untuk Nagari Aripan. Kapan lagi Pak Wali Nagari dapat miliaran?
Itu kapan lagi? Ya, dari anggota DPR itu suatu hal yang sangat top itu buat Nagari Aripan. Ditambah juga Pak Bupatinya sekarang kemarin katanya mau ngasih 7 miliar lagi ke sini ya, itu untuk perbaikan jalan. Nah, ngomongin Pak Bupatinya, Pak Bupati titip salam. Kebetulan saya kenal dengan bupatinya, sering ketemu. Tadi pagi saya keluar kamar papasan sama bupatinya. Ya, jadi bukan hanya rumahnya deketan, tapi kamarnya juga deketan sama Pak Bupati. Jadi Bapak Bupati dan Ibu Ketua PKK menyampaikan salam kepada seluruh masyarakat di Nagari Aripan. Mereka mohon maaf belum bisa hadir. Dan juga saya kesini mau mengapresiasi panitia. Nah ya, panitia ini hebat sekali dalam menyiapkan acara. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga acaranya meriah saat ini. Balik lagi ke program, ya balik lagi ke program. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali, Pak Camat. Oh, penghormatan Pak Camat lupa, ya Pak Camat. Kepada seluruh stakeholder terkait yang telah melancarkan program ini, karena program ini nggak akan lancar kalau tidak disambut dan dilaksanakan dengan baik oleh stakeholder yang di bawah. Banyak contohnya nagari-nagari lain yang program saya itu ditolak, akhirnya programnya saya pindahkan ke nagari lain. Jadi memang kalau kami di pusat, anggaran itu turun harus disambut oleh wali nagarinya. Karena kita di pemerintahan itu nggak bekerja sendiri, saya bekerja di pusat, ada juga bupati bekerja di bawah, kami semua saling berkolaborasi. Makanya program saya paling banyak setelah Pak Bupati yang sekarang duduk. Karena kalau yang dulu saya ditolak semua programnya. Dulu saya mau ngasih Batang Lembang itu 40 miliar. Aspirasi saya dulu. Kalau 40 miliar turun itu panjang, kilometernya panjang, ya nggak Bu Vivi? Tetapi bupati yang lama menolak. Saya nggak tahu alasannya apa. Waktu itu ditolaklah anggaran dari Bappenas 40 miliar ini. Akhirnya yang dapat kota Solo waktu itu. Nah, dengan yang sekarang sudah duduk, yang saya kenal ini bupatinya, alhamdulillah Batang Lembang dapat lagi 20 miliar untuk tahun 2022 ini. Nah, ini suatu kebahagiaan untuk masyarakat Solo. Kalau saya pada prinsipnya, saya dulu seperti apa, seperti itulah saya sekarang. Saya dulu berjanji sebagai Putri Solo, selama saya menjabat, program saya paling banyak itu untuk Kabupaten Solo. Alhamdulillah, Allah memberikan saya kesempatan untuk memenuhi janji saya. Selama saya menjabat ini Pak, Bu, itu program saya buat Solok semua. Ya, jadi dari 2000 untuk tahun ini contohnya, tahun ini ada refocusing anggaran di Kementerian PUPR. Bedah rumah se-Sumatera Barat hanya itu nominalnya 2000 rumah. 800 hampir 900 itu ke Solo aja. Kebayang nggak? 19 kabupaten kota, 2000 bedah rumah se-Sumatera Barat. Untuk Solo aja udah setengahnya kita potong untuk Kabupaten Solo. Nah, ini hadiah saya untuk masyarakat Solo. Ya, jadi ini karena saya Putri Solo, harus saya yang bangun Solo. Saya kesini mohon doanya dari bapak-bapak, ibu-ibu semua supaya saya bisa menyelesaikan periode bersama saya ini dengan baik, bisa terus amanah. Untuk kedepannya tadi saya dapat laporan katanya di Aripan ini tahun ini bedah rumah hanya 9. Itu menyalahi aturan loh. Ya, kalau saya sesuai dengan aturan Kementerian PUPR, satu nagari itu minimal 20 sampai 25. Berarti kalau di bawah itu menyalahi aturan, tolong dicek. Ya, alasannya kenapa? Nanti saya akan tanya balai juga. Nggak boleh sebenarnya satu nagari 9 rumah, minimal 20 rumah. Nah, tahun ini saya anggarkan untuk Aripan itu 30 rumah karena saya bagi dengan kabupaten nagari lain. Saya bagi dengan nagari lain yang belum dapat. Kalau Aripan semua paket sudah dapat. Nagari lain ada yang belum dapat bedah rumah, saya bagi-bagi supaya adil. Tapi nanti untuk 2023 berarti saya tambah untuk nagari Aripan untuk program bedah rumahnya. Ya, nanti tolong didata oleh Pak Wali dan juga Bu Mis, tolong didata, diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan bedah rumah.
Ya, jadi bedah rumah saya ingatkan juga kepada seluruh masyarakat, bedah rumah program ini semua tidak dipungut biaya sedikit pun. Ya, ini terjadi di nagari lain, saya harap di nagari ini nggak kejadian. Bahwa katanya program saya ini dipungut biaya, katanya harus mungut 2 juta, 1 juta per program, nggak ada. Ya, terutama bedah rumah. Program itu nggak dipungut biaya sama sekali karena itu APBN, uang rakyat, pajak rakyat untuk rakyat kembalinya dalam program bedah rumah. Ya. Saya kalau semangat gini harus pakai lihat catatan saya mau ngomong apa ya, kalau nggak lupa dia. Iya lupa ya. Ya jadi itu. Untuk kedepannya tadi jalan sudah disebutkan bahwa besok akan turun anggaran dari provinsi untuk pembangunan jalan di sini. Itu ada 2 titik, 1 4,5, 1 2,5. Tapi nanti titiknya Pak Wali yang menentukan ya, di mana jalan itu. Itu merupakan pokir anggota Dewan Provinsi dari Partai Amanat Nasional. Ya, jadi memang kalau kita itu, kadang kita ini kan harus bersinergi. Nggak bisa DPR-nya aja yang kerja, atau misalnya bupatinya aja yang kerja, atau misalnya cuma provinsi dan kabupaten yang nggak kerja. Nggak bisa begitu. Sekarang saya dan Pak Epiadi merombak itu, membuktikan ke masyarakat bahwa ini loh, pemerintahan tuh sebenarnya seperti ini, yang benar. DPR RI-nya kerja, provinsinya kerja, kabupaten kerja, bupatinya juga kerja. Nah, jadi kita ingin menunjukkan ke masyarakat seperti itu, supaya masyarakat bisa melihat pemerintahannya itu kompak, kerjanya seperti apa. Kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya orangnya nggak pernah banyak ngomong. Kalau saya itu nggak pernah banyak cincang-cincang, nggak pernah. Saya langsung kerja aja. Karena saya capek dengan politik nyinyir. Ya, politik adu domba, politik ini saya nggak suka. Menurut saya di pemerintahan saat ini punya wewenangnya untuk berbuat. Makanya saya minta doa dari seluruh masyarakat, semoga kinerja saya terus membaik sampai tahun 2024. Karena yang membuat semangat saya adalah masyarakatnya. Masyarakatlah, makanya saya senang turun-turun seperti ini, ketemu langsung dengan masyarakat. Karena ibaratnya saya capek di Jakarta, ibarat HP, baterainya habis. Sampai Solo ngelihat masyarakat dicas, baterainya penuh lagi sampai Jakarta. Ini sekarang harusnya saya pulang ini selama 2 minggu, tetapi karena di Jakarta sedang pembahasan anggaran, kebetulan saya juga di Badan Anggaran, jadi saya besok harus balik lagi ke Jakarta untuk rapat anggaran, membahas anggaran tahun 2023. Untuk program nanti untuk tahun 2023 menghindari kesalahan di 2022, seluruh penerima manfaat saya kumpulkan dulu. Seluruh penerima bedah rumah, penerima pisau, kotaku saya kumpulkan dulu. Harus saya jelaskan seperti apa program-program ini, pengerjaannya bagaimana, syaratnya apa, dan juga menghindari yang bayar-bayar tadi. Ya, jadi nanti Pak Wali seluruh penerima bantuan akan kita kumpulkan sebelum program tahun 2023 nanti direalisasikan. Pada intinya saya kesini ingin memberikan semangat kepada masyarakat bahwa saya akan terus memperjuangkan nagari Aripan ini sesuai dengan tupoksi saya. Ya, nanti kalau program-program gampang, Pak Wali tinggal ngomong sama saya programnya apa. Kalau saya kan nggak perlu proposal, Pak Wali tahu. Ini minta bus sekolah, Pak Wali WA aja waktu itu kan. Bu, saya minta bus sekolah. Oh hebat, Pak Wali tahu ada program ini ya. Ya, jadi program bus sekolah ini dari Dinas Perhubungan, ya, Dinas Perhubungan Darat programnya. 1 tahun itu dapat sekitar 5 bus. Tapi karena kita kemarin pandemi, akhirnya dipotong jadi 3 bus. 2 ini saya berikan ke partai supaya anggota yang lain dapatkan gitu ya, karena ada yang di komisi-komisi yang mata air. Jadi itu sudah biasa kita kasih pada. 1 saya berikan, makanya Aripan cuman yang dapat ya. Jadi nanti bus ini sebenarnya tadinya bus ini mau dirubah konsepnya. Kalau ini bus sekolah dipakai untuk sekolah. Kemarin kita di Komisi 5 mengusulkan bus sekolah ini diganti.
diganti jadi apa? Jadi bus pelayanan masyarakat. Artinya kalau itu diganti, ini bisa dipergunakan misalnya ibu-ibu lewat nih rumahnya, lewat SD SMP, boleh nebeng, mau ke pasar, mau kemana boleh. Jadi nanti ada alurnya kayak bus-bus seperti biasa. Nah itu bisa, itu sedang kita usulkan supaya bus ini, karena kan kadang sayang ya, kalau hanya dipakai untuk sekolah, sedangkan bisa dipakai untuk berbarengan dengan yang lain juga. Jadi bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa kita manfaat dengan sebaik-baiknya dan sepenuhnya. Makanya saya mohon doa juga, semoga usulan ini bisa di-approve, disetujui oleh Menteri. Akhirnya bus ini jadi bus pelayanan masyarakat. Dan sekarang saya pesan Pak Wali, kalau bisa bus ini juga dipakai di nagari-nagari terdekat boleh juga. Itu tergantung aturan dari nagari Aripan. Sebenarnya ini punya Aripan, tapi untuk yang misalnya nggak dipakai untuk nagari sebelahnya boleh juga. Tapi kalau Singkara nggak usah, Singkara besok saya kasih soalnya. Ya. Nah besok tanggal 28 Sumani ya, Pak Kepsek ya, Sumani. Berarti saya siap-siap ditodong ke bus sekolah lagi ya. Gak apa-apa. Nanti kita mana yang bisa ini, saya mohon doanya juga semoga ini busnya balik cepet ya. Kalau nggak refocusing lagi gitu ya. Refocusing ini kadang pusing loh saya jadinya. Banyak anggaran-anggaran padat karya yang dipotong. Tapi nggak apa-apa, sekarang alhamdulillah kita bersyukur Pak Presiden telah mencopot aturan masker. Artinya perlahan-lahan kita sudah menganggap pandemi ini sebagai endemi. Ya, mungkin itu sedikit banyaknya dalam halal bihalal ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang sudah hadir. Kalau Aripan ini rumah saya aja kelihatan dari Aripan ya. Ya, jadi ini udah seperti rumah saya juga. Mungkin itu sedikit banyaknya yang bisa saya sampaikan. Saya betul-betul senang sekali, terharu sekali. Saya sudah lapor dengan Pak Bupati tadi, saya bilang, ayah ini hebat banget acara hari ini, saya bilang ya. Dan nanti usulan-usulan melalui dinas, saya yang akan mendukung langsung supaya ke Pak Bupati, dan juga mana yang bisa dibawa dari pusat pokir saya berikan nantinya untuk Nagari Aripan. Ya, mungkin itu sedikit banyaknya ibu-ibu semua ya. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah, dan semoga seluruh masyarakat terus diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada Allah, saya mohon ampunan. Kepada bapak, ibu-ibu semua saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.